Hujan turun tanpa ampun di desa Kaliwungu. Seolah langit telah membuka semua keran airnya untuk menghukum bumi. Sungai kecil yang biasanya tenang, kini berubah menjadi monster yang mengamuk, menelan rumah-rumah, kayu, sawah, dan harapan penduduk. Desa, Aji, anak laki-laki berusia 10 tahun, berdiri di tepi reruntuhan yang dulu adalah rumahnya. Matanya kosong, menatap air keruh yang mengalir deras, membawa sisa-sisa hidupnya. Potongan kayu, kain compang-camping, dan kenangan yang kini hanya tinggal bayang-bayang. "Ayah, ibu," teriaknya. Suaranya tenggelam dalam deru air dan angin. Tapi, tak ada jawaban, hanya suara air yang menghantam batu-batu besar, seolah menertawakan keputusasaannya. 2 hari lalu, ia masih duduk di pangkuan ibunya, mendengarkan cerita tentang pahlawan desa yang menaklukkan banjir. Kini, ibunya telah pergi, terseret arus bersama ayahnya, meninggalkan Aji dengan luka yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata. Tubuh kecil Aji gemetar di bawah hujan, pakaiannya basah kuyup, menempel di kulitnya yang pucat. Ia memeluk lututnya, berusaha mencari kehangatan yang sudah lama hilang. Di kejauhan, lampu-lampu darurat dari tim penyelamat berkedip, namun tak ada yang memperhatikan anak kecil yang duduk di antara puing-puing. Mereka sibuk mencari korban lain. Atau mungkin, mereka sudah menyerah pada kenyataan bahwa tak banyak yang selamat dari bencana ini. Di tengah keputusasaan itu, sebuah bayangan mendekat. Sylvie, wanita berusia 28 tahun dengan mantel hitam yang sudah lusuh, berjalan menyusuri tepi sungai. Ia bukan relawan, juga bukan penduduk desa. Ia ada di Kaliwungu karena urusan yang tak ingin. Ia ingat pertemuan dengan seorang klien di kota, tetangga yang berakhir dengan caci maki dan luka baru di hatinya. Tapi ketika ia melihat Aji, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Mungkin itu adalah sisa-sisa kemanusiaan yang masih ia pegang erat, meski dunia telah berulang kali mencoba merenggutnya. "Hei nak, kamu sendirian?" tanya Sylvie. Suaranya lembut, namun penuh keraguan. Ia berjongkok di depan Aji, mencoba menatap matanya yang kosong. Aji tak menjawab, ia hanya menunduk, menatap lumpur yang menempel di sepatunya yang sudah robek. Sylvie menghela napas. Ia tahu tatapan itu tatapan seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ia pernah melihatnya di cermin bertahun-tahun lalu, ketika ia masih percaya bahwa hidup bisa lebih baik. Dengan hati-hati, ia meraih tangan Aji. "Ayo," I said. "Aku. Di sini dingin. Kamu bisa sakit." Aji menarik tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," bentaknya. Suaranya parau. "Aku mau tunggu ayah sama ibu." Sylvie terdiam. Ia tahu anak itu tak akan menemukan apa yang ia cari. Tim penyelamat sudah mengangkut puluhan jasad dari sungai, dan wajah Aji yang penuh harapan hanya membuat hatinya semakin perih. "Baiklah," katanya pelan, "tapi setidaknya biar aku temani kamu di sini." Mereka duduk dalam diam di bawah hujan, 2 jiwa yang terluka, terpisah oleh usia dan pengalaman, namun disatukan oleh duka. Sylvie tak tahu mengapa ia tak bisa meninggalkan anak itu. Mungkin karena ia melihat dirinya sendiri dalam diri Aji, seorang anak yang pernah bermimpi besar, tapi dihancurkan oleh dunia yang tak pernah memberi ampun. Di sisi lain kota, di sebuah rumah kecil yang berdinding kayu lapuk, Ibu Siti duduk di kursi goyangnya yang tua. Usianya sudah 67 tahun, tapi matanya masih menyimpan kilau yang tak pernah padam. Meski hidup telah berkali-kali memukulinya hingga jatuh. 20 tahun lalu, ia kehilangan anak satu-satunya, seorang gadis kecil bernama Lestari, yang meninggal karena penyakit yang tak mampu ia obati. Suaminya menyusul tak lama kemudian, meninggalkan Siti dengan rumah kosong dan hati yang patah. Malam itu, televisi kecil di sudut ruangan menyiarkan berita tentang banjir di Kaliwungu.
gambar-gambar desa yang hancur, anak-anak yang menangis, dan keluarga yang kehilangan segalanya, membuat Siti terisak. Ia mematikan televisi, tak sanggup menonton lebih lama. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan ini terjadi? Gumamnya. Tangannya menggenggam rosario tua yang selalu ia bawa. Siti bukan orang kaya, ia hidup dari menjual QQ kecil di pasar. Tapi hatinya selalu penuh dengan keinginan untuk membantu. Ketika ia mendengar ada tempat penampungan sementara untuk korban banjir di kota tetangga, ia tak berpikir dua kali. Dengan tabungan yang pas-pasan, ia membeli beberapa kardus makanan dan pakaian bekas, lalu pergi ke tempat penampungan sebagai relawan. Di sana, di tengah kerumunan orang-orang yang kehilangan harapan, Siti bertemu dengan Aji. Anak itu duduk di sudut tenda, memeluk lututnya, dengan tatapan yang sama seperti Lestari di hari-hari terakhir hidupnya. Sylvie, yang mengantar Aji ke tempat penampungan, berdiri di dekatnya, wajahnya penuh keraguan. Dia gak mau bicara sama siapapun, kata Sylvie kepada Siti. Suaranya rendah, tapi dia gak boleh sendirian. Siti menatap Aji, dan sesuatu di dalam dirinya bergerak. Mungkin ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Kesempatan untuk menebus kegagalannya sebagai ibu. Aku akan menjaganya, katanya. Suaranya tegas meski hatinya gemetar. Namun, Aji tak mudah didekati. Ketika Siti mencoba mendekatinya, ia berteriak dan menolak. Aku gak butuh kamu, aku cuma mau ayah sama ibu. Tangisnya pecah, dan tenda penampungan menjadi sunyi sejenak. Semua mata tertuju pada anak kecil yang menangis, terseduh-seduh. Sylvie merasa dadanya sesak. Ia ingin memeluk Aji, tapi ia tahu sentuhannya mungkin hanya akan membuat anak itu semakin takut. Ia menoleh ke Siti, yang kini berlutut di depan Aji, tak peduli lututnya yang sakit karena usia. Aji, kata Siti lembut. Aku tahu kamu takut, aku juga pernah kehilangan orang yang aku sayang, tapi aku janji, aku gak akan ninggalin kamu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Aji. Ia ingin percaya, tapi dunia telah terlalu kejam baginya. Ia menunduk, air matanya bercampur dengan lumpur di lantai tenda. Sylvie, yang menyaksikan dari kejauhan, merasa air matanya sendiri mulai mengalir. Ia tahu, di dunia yang ia jalani, kebaikan seperti yang ditunjukkan Siti adalah sesuatu yang langka dan mungkin sesuatu yang tak akan pernah ia miliki. Malam itu, Aji akhirnya setuju untuk tinggal sementara dengan Siti. Meski dengan hati yang berat, Sylvie, yang harus kembali ke dunianya yang kelam, berjanji untuk mengunjungi Aji. Namun, ketika ia melangkah keluar dari tenda, ia mendengar bisik-bisik dari para relawan lain. Itu perempuan malam. Kenapa dia ada di sini? Jangan dekat. Dia Coulter. Kata-kata itu seperti cambuk, mengingatkannya bahwa dunia tak pernah memberinya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Di dalam tenda, Siti memeluk Aji, yang kini tertidur dengan wajah penuh air mata. Ia tahu perjalanan ini tak akan mudah. Aji bukan hanya anak yang kehilangan keluarga. Ia adalah cermin dari luka yang Siti simpan selama bertahun-tahun. Dan di luar sana, Sylvie berjalan di bawah hujan, menuju dunia yang ia benci, dengan hati yang penuh penyesalan, karena tak bisa menjadi lebih dari apa yang dunia panggil perempuan kotor. Di sudut rumah kecil Ibu Siti, Aji terbaring di atas tikar tipis yang menjadi tempat tidurnya. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi wajahnya yang pucat, dengan keringat membasahi keningnya. Meski malam begitu dingin, batuknya menggema di ru, personally silent. Setiap suara seperti pisau yang mengiris hati Siti, yang duduk di sampingnya. Ia memegang kain basah, dengan lembut menyeka dahi Aji, berharap demam yang membakar tubuh kecil itu akan mereda. Tapi Aji hanya meringis,
Matanya tertutup rapat, seolah menolak dunia yang telah mencuri segalanya darinya. "Aji, minum dulu," bisik Siti, mengangkat segelas air hangat yang dicampur sedikit madu, satu-satunya obat yang mampu ia beli dengan tabungan yang hampir habis. Aji menggeleng lemah. Bibirnya kering dan pecah-pecah. "Aku gak mau," gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku cuma bikin susah." Kata-kata itu seperti pukulan bagi Siti. Ia menunduk. Tangannya gemetar memegang gelas. "Jangan bilang gitu, nak," katanya. Suaranya parau. "Kamu bukan beban. Kamu anugerah buat ibu." Tapi Aji tak menjawab. Ia memalingkan wajahnya, menatap dinding kayu yang penuh retak, seolah mencari jawaban yang tak pernah ada. Sejak tiba di rumah Siti seminggu lalu, Aji sering sakit. Awalnya hanya batuk ringan, tapi kini demamnya naik turun, membuat tubuhnya semakin lemah. Dokter di puskesmas mengatakan, Aji mungkin terinfeksi akibat air banjir yang kotor, ditambah malnutrisi dan trauma yang membuatnya menolak makan. Siti menghabiskan malam mulamia berdoa, memohon agar anak ini tidak diambil darinya seperti Lestari, anaknya yang pergi 20 tahun lalu karena demam yang tak kunjung sembuh. Siti memutuskan untuk mengadopsi Aji, meski ia tahu keputusan ini seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Ia tak punya banyak uang, hanya mengandalkan penjualan QQ kecil di pasar. Rumahnya sederhana, dengan atap yang bocor setiap hujan turun, dan tetangga-tetangganya bukanlah orang-orang yang ramah. Tapi di mata Aji, Siti melihat bayang-bayang Lestari, mata yang penuh harapan, namun diselimuti duka. Ia tak bisa membiarkan anak itu sendirian, seperti ia pernah dibiarkan sendirian oleh dunia. Namun, keputusan itu tak diterima dengan baik oleh lingkungan sekitar. Bu Ratna, tetangga yang dikenal vokal dan berpengaruh di gang, memimpin bisik-bisik penuh cemoohan. Siti itu sudah tua, miskin pula, ngapain ambil anak yatim? Pasti cuma mau cari perhatian, katanya suatu sore di warung kecil. Suaranya sengaja dikeraskan agar Siti yang lewat mendengar. Lagian, dia dulu aja gak bisa jaga anaknya sendiri. Lestari mati karena kelalaiannya, katanya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Siti. Ia berhenti melangkah, tangannya mencengkeram keranjang rotan yang berisi QQ sisa dagangannya. Kenangan tentang Lestari kembali membanjiri pikirannya. Gadis kecilnya yang tersenyum di ranjang rumah sakit meminta Siti untuk tidak menangis. "Ibu gak lalai," gumam Siti pada dirinya sendiri, tapi suaranya tenggelam dalam tawa sinis Bu Ratna dan tetangga lainnya. Ia mempercepat langkah. Air matanya jatuh sebelum ia bisa menyembunyikannya. Di rumah, Aji tak tahu tentang cemoohan itu, tapi ia merasakan ketegangan di udara. Ia sering duduk di sudut, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jendela. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk air keruh yang menelan ayah dan ibunya. Tangan-tangan yang mencoba meraihnya, namun tenggelam dalam gelap. Ia terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah keringat, dan Siti selalu ada di sisinya, memeluknya, meski lututnya sakit karena usia. "Aku takut, Bu," Aji pernah berbisik di suatu malam. Suaranya gemetar. "Kalau aku tidur, aku lihat mereka panggil aku, tapi aku gak bisa nyusul." Siti tak tahu bagaimana menjawab. Ia hanya memeluk Aji lebih erat, berharap kehangatan tubuhnya bisa menghapus luka yang tak terlihat itu. Silvi datang setiap beberapa hari, membawa sekantong beras, obat batuk, atau pakaian bekas untuk Aji. Ia tak pernah datang dengan tangan kosong, meski uang yang ia bawa berasal dari dunia yang ia benci. Setiap langkahnya menuju rumah Siti adalah perjuangan. Ia harus melewati gang sempit yang penuh tatapan menghakimi, bisik-bisik yang menyebutnya perempuan kotor, dan cemoohan yang membuat dadanya sesak.
Aku bawa ini buat Aji, kata Sylvie suatu sore, menyerahkan sekotak susu dan obat demam kepada Siti. Wajahnya penuh senyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kepedihan. Siti mengangguk, menerima pemberian itu dengan tangan gemetar. Kamu gak usah repot, Sylvie, katanya lembut. Kamu juga susah. Sylvie menggeleng, memaksakan senyum. Aji lebih butuh ini. Aku cuma pengen bantu. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, suara Bu Ratna terdengar dari kejauhan. Hah, perempuan macam dia ngapain kesini? Mau nularin kotorannya ke anak itu. Beberapa tetangga tertawa, dan Sylvie menunduk, tangannya mencengkeram tas lusuhnya. Siti ingin membela Sylvie, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia menarik Sylvie masuk ke rumah, menutup pintu kayu yang sudah rapuh. Jenggen Danger. Mereka, katanya. Suaranya tegas, namun penuh kehangatan. Kamu baik, Sylvie? Tuhan tahu itu. Sylvie ingin percaya, tapi kata-kata itu tak cukup untuk menghapus luka yang telah bertumpuk selama bertahun-tahun. Ia teringat masa lalunya ketika ia masih gadis desa yang bermimpi menjadi guru. Sebelum ayahnya menjualnya untuk melunasi utang. Sebelum dunia malam menelannya hidup-hidup. Ia menatap Aji yang kini tertidur di tikar dengan napas yang tersengal, dan air matanya jatuh. Aku gak pantas ada di sini, Bu, bisiknya. Tapi aku gak bisa ninggalin dia. Kondisi Aji memburuk di minggu berikutnya. Demamnya tak kunjung reda, dan batuknya kini disertai napas yang berderit. Seolah paru-parunya berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Siti membawanya ke puskesmas, tapi dokter hanya memberikan obat dasar dan saran untuk istirahat. Kalau makin parah, bawa ke rumah sakit, kata dokter itu, tanpa tahu bahwa Siti tak punya uang untuk membayar rumah sakit. Malam itu, Aji terbangun dari mimpi buruknya, menangis terseduh-seduh. Aku gak mau mati, Bu, katanya. Suaranya penuh ketakutan. Tapi aku juga gak mau bikin ibu susah, aku cuma bikin orang susah. Kata-kata itu seperti belati yang menikam hati Siti. Ia memeluk Aji. Air matanya bercampur dengan air mata anak itu. Kamu gak bikin susah, Aji. Kamu alasan ibu masih hidup. Sylvie, yang datang keesokan harinya, mendengar tentang kondisi Aji dari Siti. Tanpa ragu, ia pergi menemui bosnya, seorang pria bernama Pak Dedi, yang dikenal kejam di dunia malam. Aku butuh pinjam uang, katanya. Suaranya gemetar tapi penuh tekad. Buat anak yang sakit. Pak Dedi tertawa, wajahnya penuh ejekan. Kamu pikir kamu siapa, Sylvie? Kamu cuma barang di sini. Bayar utangmu dulu, baru minta lebih. Sylvie tahu risikonya, tapi ia tak punya pilihan. Ia menandatangani perjanjian yang akan mengikatnya lebih lama pada dunia yang ia benci. Hanya demi sekantong uang untuk membeli obat Aji. Ketika ia kembali ke rumah Siti, ia menyerahkan obat-obatan itu tanpa berkata apa-apa. Tapi matanya penuh air mata yang tak jatuh. Namun, cemoohan tetangga tak berhenti. Bu Ratna dan yang lain mulai menyebarkan fitnah bahwa Siti dan Sylvie bekerja sama untuk memanfaatkan Aji demi simpati dan bantuan sosial. Lihat tuh, anak itu cuma alasan buat mereka minta-minta, kata Bu Ratna. Di pasar suaranya penuh racun. Siti dulu aja gak becus jaga anaknya, sekarang pura-pura baik sama anak yatim. Siti mendengar semua itu, tapi ia tak punya tenaga untuk melawan. Ia hanya ingin Aji sembuh. Malam itu, ketika Aji terbangun lagi dengan batuk yang mengguncang tubuhnya, ia memegang tangan Siti dengan lemah. Ibu, aku takut, bisiknya. Kalau aku mati, ibu sendirian lagi. Siti menengus, tak bisa menahan air matanya lagi. Kamu gak akan mati, Aji. Ibu janji, ibu akan jaga kamu. Tapi di dalam hatinya,
Ia takut gagal lagi. Seperti ia gagal menyelamatkan Lestari. Di luar Rama, Sylvie duduk di tangga, menatap langit yang gelap. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tahu, dunia ini tak pernah memberinya kesempatan untuk menjadi baik. Tapi demi Aji, ia akan terus mencoba meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Hujan kembali turun di pinggiran kota, mengguyur atap rumah Ibu Siti yang sudah rapuh. Tetesan air merembes melalui celah-celah, jatuh ke dalam ember kecil yang diletakkan di sudut ruangan. Di atas tikar yang lembab, Aji terbaring dengan napas tersengal. Wajahnya pucat seperti kain usang. Batuknya kini lebih keras setiap tarikan. Napas seperti perjuangan melawan air yang pernah menelannya di Kaliwungu. Ibu Siti duduk di sampingnya, tangannya memegang kain basah yang sudah hangat karena terlalu lama menyeka kening Aji yang membara. "Aji, nak, buka mata kamu," bisik Siti. Suaranya penuh keputusasaan yang ia coba sembunyikan. Tapi Agi hanya menggeleng lemah. Matanya tertutup rapat, seolah menolak dunia yang terus menyakitinya. "Aku capek, Bu," gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar di antara deru hujan. "Aku cuma pengen ketemu ayah sama ibu." Kata-kata itu seperti belati yang menikam hati Siti. Ia ingin menangis, tapi ia menahan air matanya. Tak ingin Aji melihat kelemahannya. "Kamu gak boleh bilang gitu," katanya. Suaranya gemetar. "Ibu di sini, nak. Ibu gak akan ninggalin kamu." Tapi di dalam hatinya, ia takut. Dadanya terasa sesak akhir-akhir ini. Nyeri yang datang dan pergi tanpa peringatan. Ia tahu tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Tapi ia tak bisa membiarkan Aji tahu. Anak itu sudah cukup menderita. Aji mulai membuka diri sedikit pada Siti. Dalam beberapa minggu terakhir, kadang ia tersenyum kecil ketika Siti menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama yang pernah ia nyanyikan untuk Lestari. Tapi malam-malamnya selalu dihantui mimpi buruk air keruh yang menelan rumahnya. Tangan ibunya yang meraihnya dari dalam air, dan suara ayahnya yang memintanya untuk lari. Ia terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah keringat, dan Siti selalu ada di sisinya, memeluknya meski lututnya sakit karena usia tua. Namun, di luar Rama, dunia tak selembut hati Siti. Tetangga-tetangga yang dipimpin oleh Bu Ratna semakin ganas dalam cemoohan mereka. "Anak itu pembawa sial," kata Bu Ratna suatu sore di warung. Suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh Siti yang sedang membeli beras. "Lihat aja, sejak dia datang, Siti makin miskin. Rumahnya bocor, dagangannya nggak laku. Itu anak bikin malapetaka." Aji yang kebetulan berada di dekat warung bersama Siti mendengar kata-kata itu. Ia menunduk, tangannya mencengkeram baju lusuhnya. "Aku nggak pengen bikin ibu susah," bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi Siti mendengar. Ia ingin membela Aji, tapi Bu Ratna melanjutkan, "Dan itu Sylvie, perempuan kotor itu, ngapain masih bolak-balik ke sini? Dia pikir dia bisa sembunyi di balik kebaikan palsu? Orang macam dia cuma bawa dosa." Siti menarik tangan Aji, mempercepat langkah untuk meninggalkan warung. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur menancap di hati Aji. Malam itu, ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jendela. "Bu, aku bikin ibu susah ya?" tanyanya. Suaranya penuh kepedihan. Siti ingin menjawab, tapi dadanya kembali terasa sesak dan ia hanya bisa memeluk Aji, berharap pelukannya cukup untuk menghapus luka itu. Jauh dari rumah Siti, Sylvie berjalan di geng-geng gelap dunia malam, tempat lampu neon berkedip dan suara tawa penuh kepalsuan menggema. Ia baru saja selesai bekerja. Tubuhnya lelah dan hatinya hancur. Ia ingin keluar dari dunia ini, terutama
setelah melihat Aji dan Siti, dua orang yang membuatnya percaya bahwa kebaikan masih mungkin ada. Tapi malam ini, ia menghadapi pengkhianatan yang tak pernah ia duga. Lina, teman sesama pekerja seks yang selama ini ia anggap sebagai saudara, membocorkan rencana Sylvie kepada Pak Dedi. Sylvie telah berbicara pada Lina tentang keinginannya untuk mencari pekerjaan lain. Demi Aji dan Siti, aku pengen hidup yang benar, kata Sylvie pada Lina beberapa hari lalu. Matanya penuh harapan. Tapi Lina, yang iri pada tekad Sylvie, melaporkan semua itu kepada Pak Dedi, berharap mendapat imbalan. Jadi kamu pikir kamu bisa kabur begitu aja? Tanya Pak Dedi. Suaranya dingin seperti pisau. Ia berdiri di depan Sylvie di ruangan kecil yang penuh asap rokok. Wajahnya penuh ejekan. Kamu pikir kamu bisa jadi orang baik? Kamu cuma sampah di sini, Sylvie. Dan sampah gak pernah jadi emas. Sylvie menunduk. Tangannya gemetar. Aku cuma butuh waktu, Pak, katanya. Suaranya penuh permohonan. Aku akan bayar semua utangku. Tapi biarin aku bantu anak itu dulu. Pak Dedi tertawa. Suaranya menggema di ruangan yang pengap. Anak itu, kamu pikir kamu ibu peri? Kamu cuma perempuan kotor yang gak punya masa depan. Ia mendekat. Tangannya mencengkeram lengan Sylvie hingga memar. Kalau kamu coba kabur, aku pastikan hidupmu lebih sengsara dari ini. Sylvie pulang malam itu dengan luka baru di tubuh dan hatinya. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah kering bertahun-tahun lalu. Ia hanya ingin melihat Aji, memastikan anak itu baik-baik saja. Karena di dalam hati Sylvie, Aji adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan. Kembali di rumah Siti, Aji semakin lemah. Dokter di puskesmas memperingatkan bahwa infeksi paru-parunya membutuhkan perawatan serius. Tapi Siti tak punya uang untuk membawa Aji ke rumah sakit. Ia menghabiskan malam-malamnya berdoa, memohon keajaiban. Sementara Aji semakin jarang berbicara. Bu, aku dengar tetangga bilang aku pembawa sial, katanya suatu malam, matanya penuh air mata. Beneran ya? Aku bikin ibu susah. Siti menengus. Tak bisa lagi menyembunyikan air matanya. Kamu bukan pembawa sial, Aji. Kamu anugerah. Ibu cuma pengen kamu sembuh. Tapi Aji hanya menunduk, tak percaya pada kata-kata itu. Malam itu, ketika Siti tertidur karena kelelahan, Aji bangkit dari tikarnya. Ia menatap Siti yang terlelap. Wajahnya penuh kerutan dan kelelahan. Maaf, Bu, bisiknya. Aku nggak mau bikin ibu susah lagi. Dengan tubuh yang lemah dan demam yang masih membakar, Aji membuka pintu rumah dan melangkah keluar ke dalam hujan. Ia tak tahu kemana ia pergi, hanya ingin menghilang. Agar Siti dan Sylvie tak lagi dihina karena dirinya. Gang-gang kota yang gelap menelannya, dan hujan menyamarkan air matanya yang jatuh. Siti terbangun tengah malam, merasakan keheningan yang tak wajar. Aji, panggilnya. Tapi tak ada jawaban. Ia berlari ke tikar Aji, hanya menemukan selimut yang kosong. Jantungnya berdegup kencang. Dadanya kembali sesak, tapi ia tak peduli. Ia mengenakan mantel tua dan berlari keluar, memanggil nama Aji. Di tengah hujan, Aji, kembali nak. Ibu mohon. Sylvie, yang kebetulan datang pagi itu setelah shift malamnya, menemukan Siti panik di depan rumah. Ketika mendengar Aji kabur, ia merasa dunianya runtuh. Ini salahku, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Aku bawa aura buruk ke sini. Aku bikin dia ngerasa gak diterima. Siti menggeleng, memegang tangan Sylvie. Bukan salahmu. Kita cari dia bareng. Mereka berlari di bawah hujan, menyusuri gang-gang kota yang penuh lumpur dan bahaya. Sylvie kembali ke dunia malam, bertanya pada orang-orang yang ia kenal. Meski itu berarti menghadapi Pak Dedi lagi. Kamu pikir aku peduli sama anak yatim itu? Bentak Pak Dedi. Tangannya kembali meninggalkan memar di lengan Sylvie.
Tapi Sylvie tak menyerah, ia terus mencari, meski tubuhnya gemetar karena takut dan lelah. Siti, meski sesak napasnya semakin parah, tak berhenti memanggil nama Aji. Ia jatuh di tengah gang, lututnya berdarah. Tapi ia bangkit lagi, berdoa dengan setiap langkah. Tuhan, jangan ambil dia dari aku, bisiknya. Air matanya bercampur dengan hujan. Aji akhirnya ditemukan di sebuah gang sempit, pingsan di bawah pohon yang basah. Tubuhnya dingin, napasnya hampir tak terdengar. Siti menangis terseduh-seduh memeluk tubuh kecil itu, sementara Sylvie berlutut di sampingnya. Wajahnya penuh air mata. Maaf Aji, bisik Sylvie. Aku nggak bisa jadi orang baik buat kamu. Malam itu, mereka membawa Aji pulang. Tetapi dokter yang dipanggil ke rumah memperingatkan bahwa Aji membutuhkan perawatan intensif yang tak mampu mereka bayar. Siti berdoa di samping Aji yang tak sadarkan diri. Tangannya menggenggam tangan kecil itu. Di luar, Sylvie duduk di tangga, menatap hujan yang tak berhenti, merasa dunia telah mengkhianatinya lagi. Kenapa kebaikan selalu dihukum? Gumamnya, air matanya jatuh ke tanah yang basah. Hujan telah berhenti. Tetapi udara di rumah Ibu Siti tetap terasa dingin dan berat. Di sudut ruangan, Aji terbaring di atas tikar yang sudah usang. Napasnya tersengal-sengal, seperti burung kecil yang sayapnya patah. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi wajahnya yang pucat. Dengan keringat membasahi keningnya, meski tubuhnya menggigil, dokter dari puskesmas yang datang dengan wajah penuh kekhawatiran baru saja meninggalkan pesan yang seperti vonis. Anak ini butuh perawatan intensif di rumah sakit. Infeksi paru-parunya sudah parah. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Ibu Siti duduk di samping Aji. Tangannya menggenggam tangan kecil anak itu yang terasa dingin seperti es. Matanya merah karena menangis. Tapi ia berusaha tersenyum setiap kali Aji membuka matanya. Kamu kuat nak, bisiknya. Suaranya gemetar. Ibu di sini, ibu gak akan ninggalin kamu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu kebenaran yang pahit. Ia tak punya uang untuk membawa Aji ke rumah sakit. Tabungannya sudah habis, dan dagangan QQ kecilnya tak cukup untuk menutupi biaya hidup, apalagi perawatan medis. Sylvie berdiri di dekat pintu, wajahnya penuh kepedihan. Ia baru saja kembali dari dunia malam, dengan memar baru di lengannya dan sekantong uang yang ia dapatkan dengan harga yang terlalu mahal. Ia ingin menyerahkan uang itu kepada Siti. Tapi kata-kata Bu Ratna dan tetangga lainnya masih bergema di kepalanya. Perempuan kotor macam dia cuma bawa sial ke anak itu. Ia menunduk. Tangannya mencengkeram tas lusuhnya. Merasa dirinya tidak pantas berada di ruangan ini. Siti, aku bawa ini, kata Sylvie pelan, mengeluarkan amplop berisi uang dari tasnya. Buat Aji, bawa dia ke rumah sakit. Suaranya penuh harapan, tapi juga ketakutan. Ia tahu dari mana uang itu berasal. Dan ia tahu Siti akan bertanya. Siti menatap amplop itu. Wajahnya berubah dari rasa syukur menjadi kemarahan. Dari mana kamu dapat ini, Sylvie? Tanyanya. Suaranya tajam. Jangan bilang kamu balik ke tempat itu lagi. Aku bilang berhenti, Sylvie. Kamu gak boleh korbankan diri kamu buat kami. Sylvie menunduk. Air matanya mulai mengalir. Aku gak punya pilihan, Bu, bentaknya. Suaranya penuh keputusasaan. Aji sekarat. Kamu pikir aku pengen balik ke sana? Aku benci dunia itu. Tapi aku lebih benci lihat Aji menderita, karena aku gak bisa bantu. Pertengkaran itu membangunkan Aji, yang membuka matanya dengan susah payah. Jangan bertengkar, bisiknya. Suaranya lemah, seperti daun yang jatuh. Ini salahku, aku bikin kalian susah. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Siti dan Sylvie. Mereka berhenti, menatap Aji dengan air mata yang tak terbendung. Jangan bilang gitu, Aji, kata Siti.
Suaranya tersendat. Ia berlutut di samping tikar, memeluk Aji dengan hati-hati. Kamu gak salah. Ibu yang gagal. Ibu gak bisa jaga kamu dengan baik. Tapi Aji menggeleng. Matanya penuh air mata. Aku gak pantas dicintai, Bu. Aku cuma bikin kalian susah. Sylvie berlutut di sisi lain Aji. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kening anak itu. Jangan bilang gitu, Aji, katanya. Suaranya pecah. Kamu alasan aku masih bertahan. Kalau bukan karena kamu, aku udah nyerah dari dulu. Tapi Aji hanya menutup matanya. Napasnya semakin berat, seolah menyerah pada dunia yang terlalu kejam baginya. Pertengkaran kembali meletus ketika Siti menolak uang Sylvie. Aku gak mau pakai uang dari tempat itu, bentak Siti. Dadanya terasa sesak karena kemarahan dan rasa sakit yang ia sembunyikan. Kamu pikir aku gak tahu apa yang kamu korbankan? Aku gak mau kamu hancur karena kami, Sylvie. Kamu pikir aku gak tahu kamu juga menderita, balas Sylvie. Air matanya mengalir deras. Aku lihat kamu sesak napas tiap malam, Siti. Kamu sakit, tapi kamu sembunyi dari aku dan Aji. Kamu pikir aku gak sayang sama kamu? Aku lakuin ini karena aku sayang kalian berdua. Kata-kata itu membuat Siti terdiam. Ia ingin membantah, tapi dadanya kembali terasa seperti ditindih batu besar. Ia menunduk, tangannya mencengkeram rosario tua yang selalu ia bawa. Aku cuma pengen Aji sembuh, bisiknya. Suaranya penuh kepedihan. Tapi aku gak mau kamu bayar harganya, Sylvie. Aji yang mendengar semua itu dalam kelemahannya, menangis diam-diam. Maaf, bisiknya hampir tak terdengar. Aku gak mau kalian bertengkar. Aku pengen pergi aja, biar kalian gak susah lagi. Kata-kata itu memecah hati Siti dan Sylvie. Mereka memeluk Aji bersama, air mata mereka bercampur. Tetapi kenyataan bahwa Aji masih kritis membuat momen itu terasa seperti perpisahan di luar rama. Tekanan dari tetangga semakin menjadi jed. Bu Ratna, yang kini memimpin kampanye untuk menyelamatkan Aki dari Siti, mengumpulkan tanda tangan untuk melaporkan Siti ke pihak berwenang. Dia nggak mampu jaga anak itu, katanya di pertemuan warga. Suaranya penuh racun. Lihat aja, anak itu sekarat. Dan perempuan kotor itu, Sylvie, cuma bikin keadaan lebih buruk. Siti mendengar semua itu dari jendela rumahnya. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya terasa semakin lemah. Malam itu, ketika ia mencoba bangun untuk membuatkan teh untuk Aji, ia jatuh. Dadanya terasa seperti terbakar. Sylvie, yang kebetulan ada di rumah, berlari menolongnya. Bu, kamu harus ke dokter, katanya. Suaranya penuh kepanikan. Kamu sakit. Aku tahu, aku gak apa-apa, bentak Siti. Tapi suaranya lemah. Aji lebih penting. Aku gak mau dia sendirian. Pertengkaran kecil itu kembali memperlihatkan kasih sayang mereka, tetapi juga keteguhan mereka yang saling menyakiti. Sylvie menangis, memohon Siti untuk memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Siti hanya menggeleng. Kalau aku pergi, siapa yang jaga Aji? Tanyanya. Matanya penuh air mata. Sylvie, yang tahu bahwa waktu Aji semakin singkat, memutuskan untuk kembali ke dunia malam. Ia menemui Pak Dedi, menawarkan diri untuk pekerjaan yang lebih berbahaya, demi mendapatkan uang yang cukup untuk perawatan Aji. Kamu tahu harganya, kata Pak Dedi. Wajahnya penuh ejekan. Kamu gak akan pernah bisa keluar dari sini, Sylvie. Sylvie menunduk, menandatangani perjanjian yang seperti menjual jiwanya, hanya demi secercah harapan untuk Aji. Ketika Siti mengetahui keputusan Sylvie, ia marah besar. Kamu gila, Sylvie, bentaknya. Suaranya penuh kepedihan. Aku gak mau kamu hancur karena kami. Aji gak akan senang kalau tahu kamu lakuin ini. Sylvie menangis, membalas dengan kemarahan yang sama. Kamu pikir aku pengen hidup kayak gini? Aku lakuin ini karena aku sayang Aji.
Karena aku sayang kamu. Kalau aku nggak lakuin ini, Aji mati. Dan aku nggak akan pernah maafin diri sendiri. Pertengkaran itu berakhir dengan mereka berpelukan. Menangis bersama di samping Aji yang masih tak sadarkan diri. Maaf Bu, bisik Sylvie. Aku cuma pengen kita jadi keluarga. Siti mengangguk, air matanya jatuh ke tikar. Kamu udah keluarga Sylvie, tapi aku takut kita kehilangan semuanya. Malam itu, Siti berdoa di samping Aji. Tangannya menggenggam rosario dengan erat, sementara dadanya semakin sesak. Sylvie duduk di luar, menatap langit yang gelap, memikirkan pengorbanan yang ia buat, dan luka yang tak pernah sembuh. Aji dalam tidurnya yang gelisah, berbisik, "Maaf Bu, maaf, Kak Sylvie, aku sayang kalian." Suara itu, meski lemah, seperti pisau yang mengiris hati mereka, mengingatkan bahwa cinta mereka begitu besar, tetapi dunia begitu kejam. Malam itu, rumah Ibu Siti terasa seperti menahan napas, seolah dunia tahu bahwa waktu sedang berlari melawan mereka. Aji terbaring di tikar yang sudah usang. Napasnya masih tersengal, tetapi matanya kini terbuka lebih sering, menunjukkan tanda-tanda kecil pemulihan. Obat-obatan yang dibeli dengan pengorbanan Sylvie mulai bekerja. Meski dokter memperingatkan bahwa perjalanan Aji masih panjang, di sampingnya, Siti duduk dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam tangan Aji, tetapi napasnya sendiri terdengar berat, seperti seseorang yang membawa beban tak terlihat. "Bu, kamu harus istirahat," kata Sylvie. Suaranya penuh kekhawatiran. Ia berdiri di dekat pintu, baru saja kembali dari mencari pekerjaan baru. Wajahnya lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tetapi matanya penuh tekad. "Aku tahu kamu sakit, jangan bohongi aku lagi." Siti menggeleng, wahannya karas kepala, meski dadanya terasa sesak. "Aku nggak apa-apa Sylvie. Aji lebih penting. Lihat, dia udah mulai membaik." Suaranya lemah, tetapi penuh kehangatan ketika ia menatap Aji yang kini tersenyum kecil kepadanya. Aji memegang tangan Siti dengan lemah. "Bu, aku sayang Ibu," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. "Maaf, aku bikin susah." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Siti dan Sylvie. Siti menunduk, air matanya jatuh ke tikar. Sementara Sylvie berlutut di samping Aji, memeluknya dengan hati-hati. "Jangan bilang gitu Aji, kamu alasan kami bertahan," katanya. Suaranya pecah. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Malam itu, Siti tiba-tiba pingsan. Tubuhnya ambruk di samping Aji. Sylvie berteriak, panik, memanggil tetangga yang enggan membantu. "Tolong, Ibu Siti sakit," teriaknya. Tetapi Bu Ratna, yang kebetulan lewat, hanya memandang dengan sinis. "Itu akibatnya nerima anak pembawa sial," katanya. Suaranya penuh racun. "Dan kamu, perempuan kotor, ngapain masih di sini?" Sylvie ingin membalas, tetapi ia tak punya waktu. Ia memanggil ambulans dengan uang terakhirnya, dan Siti dibawa ke rumah sakit. Di sana, dokter mendiagnosis Siti dengan gagal jantung, memperingatkan bahwa ia membutuhkan perawatan jangka panjang. Sylvie merasa dunianya runtuh. "Ini salahku," bisiknya pada dirinya sendiri. Air matanya mengalir. "Kalau aku nggak bawa Aji ke sini, Ibu Siti nggak akan begini." Ketika Siti sadar di ranjang rumah sakit, ia marah pada Sylvie karena membawanya ke dokter. "Kenapa kamu nggak jaga Aji?" bentaknya. Suaranya lemah tetapi penuh emosi. "Aku nggak penting Sylvie. Aji yang butuh kamu." Sylvie membalas dengan air mata. "Kamu pikir aku nggak sayang kamu, Bu? Kamu sama pentingnya buat aku. Aku nggak mau kehilangan kalian berdua." Pertengkaran itu terhenti ketika Aji yang dibawa ke rumah sakit oleh seorang relawan.
muncul di pintu kamar Siti. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia berjalan dengan susah payah, memegang tangan Siti dan Sylvie. "Jangan bertengkar," bisiknya. Air matanya jatuh. "Aku sayang kalian. Aku gak mau kalian pergi kayak ayah sama ibu." Momen itu membuat ketiganya menangis bersama, memeluk satu sama lain di tengah ruangan rumah sakit yang dingin. Sylvie, yang kini bertekad untuk keluar dari dunia malam, menghadapi rintangan besar. Pak Deddy mengancam akan membongkar masa lalunya kepada pihak berwenang jika ia tidak kembali. "Kamu pikir kamu bisa jadi orang baik?" ejeknya. Suaranya penuh kebencian. "Kamu milik dunia ini, Sylvie. Jangan mimpi kabur." Tapi Sylvie, untuk pertama kalinya, melawan. "Aku gak akan balik," katanya. Suaranya gemetar tetapi penuh tekad. "Aku punya keluarga sekarang." Ia mulai mencari pekerjaan lain, tetapi stigma sebagai pekerja seks membuatnya ditolak di mana-mana. Hingga suatu hari, seorang pemilik toko kecil bernama Pak Budi, yang pernah kehilangan anaknya sendiri, memberikan Sylvie kesempatan sebagai penjaga toko. "Aku gak peduli masa lalu kamu," katanya. "Aku lihat matamu. Kamu orang baik." Sylvie menangis mendengar kata-kata itu, merasa secercah harapan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun, tekanan dari tetangga tak berhenti. Bu Ratna dan warga lainnya melaporkan Siti ke dinas sosial, mengklaim ia tidak mampu merawat Aji. Ketika petugas datang ke rumah Siti, yang kini kosong karena Siti dan Aji masih di rumah sakit, Sylvie menghadapi mereka sendirian. "Ibu Siti, ibunya Aji!" bentaknya, suaranya penuh kemarahan. "Kalian gak tahu apa yang dia korbankan. Kalian cuma bisa menghina." Pertengkaran itu berakhir dengan petugas yang pergi, tetapi ancaman bahwa Aji bisa diambil dari Siti tetap menggantung. Di rumah sakit, Aji mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia bisa duduk dan berbicara lebih lama. Meski tubuhnya masih lemah, ia sering memegang tangan Siti, mengatakan, "Bu, aku gak mau kamu pergi." Siti, meski lemah, tersenyum dan menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama yang pernah ia nyanyikan. "Untuk Lestari, ibu gak akan pergi, nak," bisiknya. Meski dadanya terasa semakin sesak, Sylvie menggunakan penghasilannya dari toko untuk membayar tagihan rumah sakit. Meski itu berarti ia harus hidup dengan sangat sederhana. Ia sering duduk di samping Aji dan Siti, menceritakan rencananya untuk masa depan, mimpi kecil tentang membuka warung kecil bersama mereka. "Kita akan jadi keluarga, ya," katanya. Suaranya penuh harapan. Aji tersenyum, mengangguk, dan Siti memegang tangan mereka berdua. Air matanya jatuh. Tapi masa lalu Sylvie belum sepenuhnya pergi. Pak Deddy mengirim seseorang untuk mengintimidasi Sylvie, meninggalkan pesan ancaman di depan toko tempat ia bekerja. Sylvie menyembunyikan ini dari Siti dan Aji, tetapi ketakutannya terlihat di matanya. Siti, yang merasakan kegelisahan Sylvie, memaksanya. "Untuk jujur, jangan sembunyi dari ibu," katanya. Suaranya lemah tetapi tegas. Kita Rosihan menangis, memohon Sylvie untuk tidak kembali ke dunia malam, tetapi ia merasa terjebak oleh ancaman itu. Malam itu, ketika Siti sudah cukup kuat untuk kembali ke rumah, mereka duduk bersama di ruang kecil yang kini terasa lebih hangat. Aji, yang kini bisa tersenyum lagi, menggenggam tangan Siti dan Sylvie. "Aku sayang kalian," katanya. Suaranya kecil, tetapi penuh makna. Siti dan Sylvie menangis, memeluknya erat, menyadari bahwa mereka telah menemukan keluarga sejati. Meski dunia di luar tetap kejam, harapan kecil itu, meski rapuh, cukup untuk membuat mereka bertahan setidaknya untuk malam itu.